Allahu Akbar. Mengatakan kami hadir pada saat Amr bin As berada di ambang kematian. Beliau menangis terseduh-seduh dan memalingkan wajahnya ke arah dinding. Kenapa dipalingkan wajah ke arah dinding? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah sembari terus berzikir dan bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, terutama sekali nikmat untuk bisa berada di dalam agama yang mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Jamaah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat beribadah adalah nikmat-nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Bukan hanya itu, dengan nikmat ini akan disusul oleh berbagai nikmat-nikmat lainnya yang sangat agung dan besar, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, di mana hadis ini itu disampaikan oleh Ibnu Sumasah Al-Mahri. Beliau mengisahkan tentang kehadirannya di saat Amr bin As, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang panjang ini disebutkan bahwa Amr bin As itu berada fi sabaqatil maut, atau bisa dibaca fi siyaqatil maut. Amr bin As itu berada di ambang kematian, ataupun fi sabaqatil maut artinya maut dan dunia itu saling berlomba untuk merenggut nyawanya, sehingga yang menang di sini adalah maut itu sendiri. Jadi hati-hati betul bahwa maut itu akan merenggut kita. Dunia juga hendak mengelabui kita, hendak membiarkan kita tetap tinggal di sini. Antara keduanya terus berlomba. Siapa yang akan menang? Pastilah maut itu akan mendapatkan kemenangan. Karena itu para ahli hadis mengatakan ketika membaca hadis ini bisa bermakna, Sumasah Al-Mahri berkata hadarna Amr bin Al-As, yaitu Amr bin Al-As, wa huwa fi sibaqatil maut atau fi siyaqatil maut. Fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidar faja'ala ibnuhu yaqul, dan seterusnya. Jadi kata Ibnu Sumasa Al-Mahri itu, beliau digelar dengan sebutan Abu Amru ataupun Abu Abdullah Al-Mahri. Nah, beliau
mengatakan kami hadir pada saat Amr bin As berada di ambang kematian. Beliau menangis terseduh-seduh dan memalingkan wajahnya ke arah dinding. Kenapa dipalingkan wajah ke arah dinding? Pertama, supaya beliau bisa fokus untuk mengingat berbagai macam nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, sekaligus bisa mengharap nikmat lainnya yang akan turun baik dikala beliau akan menghembuskan nafas terakhir maupun setelah kematian dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi biar fokus, beliau melihat ke arah dinding sambil membalikkan dadanya. Yang ketiga, kata ahli hadis, beliau membalikkan wajahnya ke dinding, bahkan diikut sertakan tubuhnya juga dimiringkan ke arah dinding, adalah supaya beliau tidak merasa terganggu dan malu dengan para sahabat dan murid-murid serta keluarganya yang hadir di saat beliau akan menghadapi kematian, sekaligus mengingat sebagaimana nikmat yang telah kita sampaikan tadi. Pada saat yang demikian, maka berkatalah putra beliau Abdullah bin Amr bin As. Ini ya, Abdullah adalah putra beliau hadir pada waktu itu. Sementara hadis ini yang menyampaikan adalah Ibnu Sumasa Al-Mahri. Nah, kata putra beliau, ya abata, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza. Dua kali diulang. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada engkau tentang ini, tentang itu? Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada engkau tentang ini dan tentang itu? Qala fa aqbala biwajhihi faqal. Lalu mendengar ucapan putranya, beliau membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah mereka. Seraya Amr bin As berkata, apa kata beliau? Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya wahai putraku dan kalian semua, karena tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah memberi kabar gembira kepada engkau tentang ini. Lalu beliau sampaikan, sesungguhnya hal yang paling bernilai yang aku dapatkan adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang paling bernilai yang didapatkan oleh Amr bin As ketika beliau masih hidup dan sampai dengan hampir meninggal masih mendapatkan syahadat Allah dan syahadat Rasul ini. Nah, jadi kita sudah dapat syahadat ini, itu pegang baik-baik, jangan sampai terlepas, jaga dia, karena ini nilai yang sangat mahal, yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Dan kasihan bila manusia banyak di dunia ini tidak mendapatkan syahadat seperti ini. Jadi di sana Amr bin As mengatakan, sebaik-baik hal yang sangat bernilai yang aku telah dapatkan dan kujadikan itu sebagai perhitungan adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Lalu beliau menceritakan kisah beliau. Inni ala atbaq
thalath. Aku pernah hidup di 3 fase. Ini setelah beliau mengatakan pentingnya syahadat, nilai syahadat. Lalu beliau sebutkanlah, aku pernah hidup di 3 periode. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wa la ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli an-nar. Ini beliau sebut fase pertama. Kalian tentu mengetahui dan aku melihat diriku sendiri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain diriku, dan tidak ada yang paling kusukai pada waktu itu kecuali aku bisa berpapasan dengan Muhammad, yaitu dengan Rasulullah waktu itu, sehingga aku bisa membunuhnya. Itu begitu bencinya beliau kepada Nabi waktu itu, berharap itu paling suka beliau. Benci kepada Nabi dan paling benci, kemudian berharap dengan rasa sukacita, diharap bisa bertemu dan berjumpa atau berpapasan dengan Rasulullah, lalu aku akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya itu terjadi, kata beliau, maka aku sungguh termasuk dari penghuni neraka. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu absut yaminaka fala ubay'ka fabasata yaminah. Tetapi ketika Rasulullah memberikan hidayah kepadaku untuk menjadi muslim, jadi Amr bin al-As ini beliau masuk Islam ketika berada di negeri Habasyah. Waktu itu kan ada hijrah 2 kali sahabat Rasulullah hijrah ke Habasyah. Ada kali dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan kali kedua dipimpin oleh Utsman ibn Affan. Sesampai di sana, mereka disusul oleh delegasi kaum kafir Quraisy untuk diminta kepada raja yang berada di Ethiopia, pemimpin di sana, mengembalikan mereka. Artinya meminta untuk dideportasi kembali. Tapi ini tidak dilakukan oleh Raja An-Najasyi. Dan Raja An-Najasyi menjadi seorang muslim, sehingga Rasulullah nanti kemudian hari ketika wafat, Rasulullah melakukan salat janazah ghaibah. Jadi salat ghaib dilakukan di Madinah karena Rasulullah diberitakan baik oleh Jibril alaihi salam maupun oleh salah satu anggota keluarga Raja An-Najasyi yang sudah melakukan perjalanan ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah sebagai delegasi daripada Raja An-Najasyi. Tapi kemudian di tengah perjalanan An-Najasyi meninggal, maka disampaikanlah oleh keluarganya ini kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bangkit untuk melaksanakan salat janazah ghaibah. Jadi sudah menjadi muslim. Nah, pada tangan An-Najasyi inilah Amr ibn al-As juga masuk Islam. Jadi beliau menjadi muslim, Najasyi kemudian mengislamkan Amr ibn al-As lagi. Padahal tujuan Amr ibn al-As ke Ethiopia ya untuk meminta agar orang-orang Islam yang hijrah itu dideportasi untuk
mereka tangkap, mereka siksa dan seterusnya. Ya paling tidak beliau datang ke sana untuk menjelek-jelekkan umat Islam yang telah menghina sembahan-sembahan mereka di Mekah dan membawa agama keyakinan baru, lalu kemudian memecah belah di antara umat Islam. Di antara, maksud kami di antara orang-orang Arab, antara suami istri, anak dengan orang tua, karena ada yang muslim, ada yang belum, ada yang tidak, ada yang mati dalam kafir nanti. Sehingga ini pemecah belah Rasulullah itu. Itu dijelekkan di depan An-Najasyi. Bahkan sampai mereka mengungkapkan tentang bagaimana Islam itu menghina Isa al-Masih alaihissalam. Nah, dia pikir An-Najasyi waktu itu menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Rupanya An-Najasyi persis sebagaimana para ahlul kitab yang masih lurus, juga seperti yang disampaikan dalam beberapa kitab Injil seperti Injil Barnabas, yang mereka tetap berada di atas jalur bahwa Isa itu adalah seorang nabi dan utusan Allah, nabi dan utusan Allah, jadi bukan putranya Allah. Jadi singkat cerita sidang jamaah, Amr bin al-As tidak berhasil, tapi kemudian beliau menjadi muslim, hanya saja beliau menyembunyikan keislamannya karena balik lagi ke Mekah nanti. Maka di sini disebutkan, ya, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, ketika Islam sudah merasuk ke dalam batinku dengan izin Allah, beliau katakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa dijumpai Rasulullah? Beliau kemudian menyampaikan keinginannya. Apa kata beliau? Absut yaminaka, berikan lengan kananmu wahai Rasulullah, tanganmu coba buka. Ketika dibuka, lalu disalami dan digenggam oleh Amr bin al-As dan ditekan, dipencet, agak dijabat dengan sedikit kekuatan yang lebih, sehingga Rasulullah mengatakan kepada Amr bin al-As, ya, apa kata beliau? Malak ya Amr, kenapa engkau melakukan ini wahai Amr bin al-As? Lalu beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, aku ingin menjabat tanganmu, kemudian meminta engkau memberikan syarat kepadaku. Kalau syarat itu adalah menjadi jaminan bagiku dan aku akan membaiat engkau. Ini baiat, baik. Apa itu syarat? Wa ma syartuka ya Amr? Lalu beliau mengatakan, aku aradtu an ashtarit. Apa syaratnya? Aku ingin diampuni dosaku. Lihat tuh, harapan yang paling besar, aku ingin diampuni dosaku. Pegang. Lalu Rasulullah katakan, ama alimta anna al-islam yahdimu ma qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi aini minhu wa ma kuntu atiqu an amla'a aynayya minhu ijlalan lah. Kata Rasulullah, wahai Amr, tidakkah engkau mengetahui bahwa Islam itu menghilangkan segala sesuatu yang terjadi bagi seseorang sebelumnya? Apa itu? Kemusyrikan, kekafiran. Itu dianulir semuanya, dihapus, di-clear.
dia diruntuhkan. Annal Islam yahdimu ma qablah min asyirki wal kufri. Semua kemusyrikan, semua kekafiran itu dihapus bila seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat. Itu satu. Berarti ini sudah masuk ke fase yang kedua dari kehidupan Amr bin al-As. Tadi kekafiran beliau cerita, benci kepada Rasul, maunya jumpa Rasul berpapasan, aku akan bunuh. Tapi kalau itu sempat terjadi dulu, saya akan berada di dalam neraka. Ini di ambang kematian beliau ceritakan kisah ini. Yang kedua fasenya beliau berada di dalam Islam. Hanya saja beliau belum berjumpa dengan Rasulullah. Dan ketika berjumpa dengan Rasulullah, diberikan pemahaman oleh Rasulullah bahwa semua dosa-dosanya diampuni bila sudah menjadi muslim. Dan itu terjadi bukan hanya kepada Amr bin al-As saja, tapi semua orang, bahwa Islam menghilangkan, menghapus semua kemusyrikan dan kekafiran. Bahwa hijrah ke Madinah, karena Amr bin al-As nanti jumpa Nabi ketika Nabi berada di Madinah. Jadi dari masa hijrah kaum muslimin yang pertama itu, lama sekali Amr bin al-As menyimpan keislamannya, tidak dikasih nampak kepada orang-orang Arab yang ada di Mekah, dari pentolan-pentolan dan pemuka-pemuka Quraisy, bahkan kepada keluarganya sendiri. Sehingga lalu berangkat ke Madinah, di sanalah dijabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi lagi, wa annal hijrata tahdimu ma qablaha, bahwa hijrah ke Al-Madinah, karena itu wajib hukumnya waktu itu, wajib hukumnya bagi setiap muslim ketika perintah untuk berhijrah. Maka hijrah ke Madinah itu dia menghapus segala dosa dan kesalahan. Hijrah berarti kalau sekarang hijrahnya bukan lagi ke Al-Madinah, hijrahnya adalah meninggalkan apa yang Allah larang, menuju kepada yang Allah perintah. Semua bidang tuh. Kalau misalnya kita di satu tempat tidak bisa beribadah dengan nyaman, ya berarti pilih tempat lain. Jika kita digoda oleh situasi keluarga, maka tinggalkan itu. Yang penting menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, paksa diri. Kalau kita misalnya 2 hari lagi mau pilih pemimpin, ya, ingin perubahan, ingin hijrah misalnya, ya hijrah. Pakai, ini bukan kampanye, tidak boleh kampanye. Siapapun dari 3 ini ya pilih. Yang penting ada tanya kepada hati. Sudah berusaha semaksimal mungkin mempelajari, melihat, mendengar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bagian dari al-hijrah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada jihad, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tapi yang ada adalah jihad, bersungguh-sungguh dalam segala hal, lalu dibarengi dengan niat. Jadi semangat daripada hijrah ke Madinah itu tetap ada sama kita, untuk bisa serasi alam ini, damai dunia ini, makmur, adil, seimbang, lalu hukum Allah bisa ditegakkan, kita pun beribadah bisa nyaman, enak dan tenang tanpa ada gangguan, dan tidak pula ada kebijakan-kebijakan yang menyakitkan perasaan orang-orang Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, pada saat itu juga Rasulullah menyampaikan wa annal hajja yahdimu ma qablahu, bahwa haji itu menghapus semua kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya. Apa? Maksiat. Haji, umrah juga demikian. Maka al-umratu ilal umrati, di dalam hadis yang lain, kaffara bi lima bainahuma. Umrah ke umrah yang satu itu ada interval, ada waktu,
itu menghapuskan, ya, menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa, menjadi penebus terhadap apa yang terjadi dari maksiat, dosa dan kesalahan di antara waktu kedua umrah ini. Nah, jadi luar biasa nikmat kita. Nanti juga salat nih, salat subuh, semalam salat isya. Antara salat isya dengan salat subuh jangan tanya dosa kita banyak. Termasuk lalai, termasuk lihat-lihat HP, tiba-tiba sudah nampak yang lain-lain di TV. Ada acara yang kocak dan jenaka, tertawa kita tanpa sadar, lalu terucap macam-macam dosa terus, maupun kecil, kadang-kadang bisa saja dosa besar. Apa dosa besar? Seperti buruk sangka kepada Allah. Mungkin ya kita tidak musyrik, tapi ada sangka buruk. Besok, aduh Allah, kenapa tidak kasih aku rezeki? Banyak hal besok yang harus aku tutupi dari kebutuhan keluarga. Hutang sudah menumpuk, ya Allah, orang lain kaya hebat, aku kok enggak engkau beri. Ada buruk sangka kepada Allah. Lalu bangun subuh, ya, subuh ini kita bangun nih, berjamaah kita atau tidak berjamaah, yang penting salat ikhlas karena Allah. Ini menghapus dan melebur al-ma'asiyah yang terjadi dari semenjak setelah salat isya sampai dengan waktu subuh ini. Nah, tapi jangan disengaja. Oh, nanti ada waktu zuhur, enggak apa-apa, dosa terus. Nah, ini khawatir kita bisa su'ul khatimah nanti. Tiba-tiba sedang melakukan dosa itu, di situ pula datang malaikat maut, sebagaimana hadis tadi, itu berlomba-lomba dengan kehidupan untuk merenggut nyawa kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya masih panjang sebagaimana kami sampaikan hadis ini, tetapi ini sudah cukup bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada fase yang ketiga adalah fase nasihat. Yang kita ringkas begini dia. Beliau katakan begini. Sesungguhnya tadi di fase pertama paling benci kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah menyampaikan ini dalam genggaman tangan yang erat yang aku pegang, aku membaiatnya bahwa Islam menghapus segala dosa, maksiat, kekafiran, dan begitu juga dengan amal-amal yang ada di dalam Islam. Bila tetap kita ada dosa, maka aku katakan sesungguhnya yang paling aku cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Dan tidak ada orang yang paling berwibawa dan agung di dalam pikiran dan batinku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Kalau yang di bawah selain beliau adalah di bawah itu kemuliaannya, mulia juga, tapi ini paling mulia, sehingga tak sanggup mataku menatap kepadanya. Maksudnya apa? Ketika menjauh beliau ingin dekat pada Rasulullah, tidak sabar, kepinginnya setiap hari jumpa Rasulullah, kepinginnya setiap waktu berada Rasulullah. Dan ketika aku berada bersama Rasulullah, wa ma kuntu atiku an amla'a ainayya minhu ijlalan lah, aku tak mampu menatap Rasulullah secara lama-lama. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menatap ke arahku, rasa kagumku begitu besar sehingga mataku jatuh sendiri. Ditatap sama Rasulullah itu rasanya malu, kalah kita. Begitu hebatnya tatapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u ainayya minhu. Sekiranya kalian semua bertanya tentang sifat Rasulullah kepadaku, aku tidak mampu menjawabnya karena mataku tak mampu merekamnya. Begitu sempurna dan mulianya Rasul. Begitu melihat, sempurna matanya, tapi kemudian tidak sanggup lihat. Tidak bisa mata ini merekam sesuatu yang sempurna secara fisik maupun secara non fisik. Jadi zahir dan maknawi, zahir batin Rasulullah itu sempurna. Ya, saya lihat itu dalam hadis hijrah nanti ada cerita Ummu Ma'bad, bagaimana sifat-sifat Rasulullah, dan itu dipilih kata-katanya oleh Ummu Ma'bad secara naluri Arabiah, ya, alamiah.
tapi kata-katanya begitu tinggi bahwa sosok yang datang ini begini tampilannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku mati pada saat jumpa sama Rasulullah, habis pegang Rasulullah, kamu habis dosa semua. Masih ada Rasul, aku duluan meninggal. Sama dengan sahabat-sahabat lain, baik dalam perang ataupun mati biasa, karena sakitlah misalnya. Maka waktu itu tentu aku berada di dalam surga, kata beliau. Ini fase yang kedua. Fase pertama, kalau sempat bunuh Nabi dan karena benci Nabi, masuk neraka. Fase kedua, demikian, maka berada dalam surga. Begitu nyamannya dengan Islam. Ini ada fase ketiga. Kemudian aku masih panjang umur, diberikan berbagai macam tugas, termasuk memimpin menjadi wali Mesir, nanti wali Syam dulu. Rasulullah utus beliau ke Syam. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar masih berada di Syam. Pada masa Umar beliau menjadi wali Mesir, nanti diganti dengan orang lain, beliau ke Palestina. Sampai pada masa Utsman juga beliau nanti diberikan kepercayaan. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, beliau masih dapat kedudukan dan tugas-tugas yang banyak. Nah, di sana kata beliau, aku itu tidak mengetahui lagi apa saja yang kukerjakan. Semakin hari semakin menipis, ya, kata beliau. Padahal radhiyallahu taala anhu sebelumnya sudah diberikan jaminan oleh Rasulullah karena ilmu, cerdas, beliau taktikal, beliau kesatria. Hanya saja beliau orangnya agak lebih pendek dibandingkan dengan para sahabat lainnya, tapi sangat kuat. Ini Amr bin Al-As, Mesir dikepung, ya, tuntas. Palestina tuntas, negeri Syam sebahagiannya tuntas. Ini beliau adalah kesatria, pinter dan strateginya luar biasa. Lalu beliau katakanlah, dengan segala kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi fase yang kita hidup ini betul-betul harus jeli. Sebelumnya bagus, tiba-tiba kok ada yang kurang, maka perbaiki itu semua, ya, perbaiki itu semua dalam segala aspek dan bidang. Lalu kemudian terakhir beliau meminta kepada yang hadir, oi kalian semua, apabila aku meninggal nanti, bawalah daku untuk dikuburkan, tetapi jangan biarkan seorang pun menangis dan berteriak-teriak. Maksudnya bukan jangan menangis, jangan mengeluarkan teriakan-teriakan sebagaimana masa jahiliyah. Beliau ketika diberikan jabatan mungkin banyak kekurangan, jangan sampai ketika aku mati kalian tambah lagi dosaku. Berat tuh. Jangan berteriak-teriak, aduh kasihan pendekar, aduh macam mana kita hidup. Ini perempuan-perempuan banyak yang nangis pada masa jahiliyah. Kemudian jangan menyalakan api. Nah, ini Imam Nawawi katakan, nangis-nangis dengan suara besar-besar menyesal itu haram, bawa api itu makruh, kata Imam An-Nawawi, dan begitu juga beberapa ulama yang lainnya dari yang pendapat yang muktabar. Jadi kalau api itu makruh, nah, jangan bawa itu semua. Ketika aku diletakkan dalam kubur, kuburi perlahan-lahan. Kemudian jangan setelah aku ditimbun, tinggikan sedikit sebagai tanda. Kemudian berdirilah kalian, jangan menjauh, biar aku tenang. Seperti kalian menyembelih binatang ternak, onta misalnya, sambil bersih-bersih, itu kan berdiri orang sekeliling. Ibaratnya begitulah kalian jaga aku sebentar, supaya aku merasa tenang ketika datang malaikat Tuhan untuk bertanya kepadaku, kalian masih ada di sisiku. Setelah mereka bertanya, aku pun menjadi tenang. Lalu ada kawan dengan melihat kalian ke atas. Setelah itu silahkan tinggalkan diriku. Lihat ini. Jadi kematian, orang dalam kubur masih bisa melihat keluarganya ke atas. Nah, jadi begitu juga kita nanti. Ini hadis dikeluarkan oleh
Imam Muslim di dalam sahihnya, sehingga menjadi pelajaran bagi kita. Nikmat yang sudah kita dapat, Islam, ibadat, ketaatan hari ini jaga. Dan untuk ke depan ini jaga pula ketaatan dalam segala tindakan, termasuk hal-hal yang besar yang berhubungan dengan kemaslahatan banyak dan umat serta rakyat nusa dan bangsa ini. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا.